Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia setiap saat. Jadi pertemuan kita kali ini saya bakal membahas sebuah film yang berjudul Dear David. Film ini tayang di Netflix saat tanggal 9 Februari 2023 kemarin. Mengisahkan tentang seorang gadis SMA cahaya yang memiliki gairah nafsu dan dituliskan melalui web miliknya. Dia menjadikan satu siswa ganteng pemain bola untuk dijadikan objek ceritanya. Namun nasib sial menimpanya saat gadis ini teledor dan semua cerita yang ia tulis tersebar di seluruh media. Hingga dia harus berbohong kepada sekolah karena dia takut beasiswa yang ia perjuangkan dicabut. Seperti apa keseruan ceritanya sih? Sebelum lanjut, bayar parkir terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Baik, gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai kepada wanita bernama Laras yang sedang menulis cerita yang ia buat melalui website miliknya. Cerita dimulai saat dia sedang berjalan di hutan pada larutnya malam hari. Di situ ada manusia harimau yang sedang mandi dan diintip olehnya. Dengan halusinasinya dia mampu membuat cerita yang ia tulis menjadi seperti nyata. Ia berlari karena dirinya ketahuan mengintip. Dia membuka topengnya dan nama manusia harimau itu adalah David. Laras siap-siap untuk pergi ke sekolah, namun dia malah melihat bodi tubuhnya di sebuah cermin miliknya. Laras ini adalah anak dari pemilik toko bangunan dan bergantung kepada beasiswa sekolah untuk memperingan biaya pendidikannya. Di sini juga kita dikenalkan kepada Dila, seorang cewek cantik sahabat dari Laras. Namun mereka berdua sedang berjauhan karena ada problem di persahabatannya. Ini ada David, seorang siswa yang jago bermain bola. Di sebuah lab komputer, David menghampiri Laras. Dan Laras malah salting tuh. Saat David minum, dia tak sengaja menumbahkan minumannya ke tubuhnya David. Saat mengeringkan seragam, David melihat Dila masuk ke kamar mandi dan memintanya untuk ambilkan tisu. Tiba-tiba saja Arya dan lainnya datang sambil memotonya. Di sebuah lab komputer, seluruh siswa kelas Laras disuruh menggambar diagram. Tapi ternyata Gilang mengirim foto Dila ke grup. Dila sangat terpojok di situ. Di tengah pelajaran mereka, Laras malah membuka websitenya dan membuka cerita hayalan kembali tentang gairahnya. Buat para lelaki, awas ngaceng ya. Hai Paduka Ratu yang mulia. Gairah sang ratu mendadak muncul. Saat bel berbunyi, Laras buru-buru keluar dan mengeluarkan webnya. Tapi ternyata web milik Laras gagal keluar. Nah, disinilah kesialannya akan dimulai. Pada malam harinya, David ke rumah Dila untuk memberikan sebuah bunga mawar kepadanya. Tapi sangat disayangkan, dia ditolak mentah-mentah oleh Dila. Keesokan harinya saat di sekolah, seluruh murid SMA Cahaya tahu semua tentang cerita yang selama ini Laras buat. Tapi semuanya masih belum tahu siapa yang menulis dan menyebarkan ceritanya itu. Laras pergi ke lab komputer dan mencoba untuk menghapus semua ceritanya dan riwayat penelusurannya. Di situ Laras sangat panik karena cerita hayalan yang ia buat tersebar. Laras merenung karena masalah itu. Berita tentang pornografi itu telah tembus kepada kepala sekolah serta yayasan sekolah itu. Di situ murid kelas Laras disuruh mengakui kesalahannya, tapi semuanya tidak mengaku dan malah Dila yang dituduh. Ngaku aja Dil. Kok gue? Begitupun dengan David yang menjadi pusat perhatian karena dia dijadikan objek cerita hayalan. Dan semua temannya David malah mengolok-olok David. Ayo coba lihat Fit. Paling gede se-SMA Cahaya. David gede sih. Ngilu. Namun si pelayan tak sengaja minum basah. Di sebuah tempat gereja, David menghampiri Laras dan menanyakan siapa yang menulis itu semua. Pada akhirnya Laras mengaku dan David akhirnya tahu. Laras minta maaf kepadanya dan tak menyangka kalau itu semua ada efeknya kepada David. Laras meminta David untuk tidak memberitahu siapapun. Laras akan melakukan apa saja yang penting David tutup mulut. David yang mencintai Dila memintanya agar Laras bisa membantunya untuk menjodohkannya dengan Dila. Karena Dila adalah sahabatnya dulu. Deket sama Dila bisa nggak? Si hati malah minta jantung.
katanya apapun. Keesokan harinya, Dila, David, dan juga Laras diinterogasi gurunya, siapa tahu mereka menyembunyikan sesuatu. Tapi ketiganya tidak mengaku dan tidak mengetahuinya. Pada malam harinya, Laras ke rumah David untuk berbincang soal Dila. Di akhir perbincangan mereka, Laras akan mempertemukan David dan juga Dila agar bisa ngobrol berdua. Keesokan harinya, Laras berkunjung ke rumahnya Dila untuk meminta maaf kalau ada salah kepadanya. Di sini Laras mencoba untuk berbaikan dengan Dila. Namun Dila yang masih kecewa kepada Laras langsung menutup pintunya. Bye. Dila melihat sebuah rekaman dirinya dengan Laras. Nah, itulah dikatakan sahabat, dia merindukannya namun malu untuk memulainya. Ibunya Laras tahu kalau ada yang lagi viral di sekolahannya, bahkan orang-orang di gereja pun tahu. Laras menyampaikan akan ada acara edukasi seks di jam terakhir. Namun Laras kesal karena Gilang mengganggunya berbicara. Gilang, yang laki-laki kalian ikuti pantauan, yang perempuan kalian ikuti. Saat di jam terakhir, Dila ingin bolos dan Laras mencoba untuk mengikutinya. Dila akan berbaikan jika Laras ikut bolos bersamanya. Mengingat kepada David, Laras pun ikut bolos bersama dia. Itu adalah pertama kalinya bagi Laras bolos. Selama 17 tahun gue hidup, gak pernah sekalipun gue bolos. Mereka menikmati roti panas di bawah terowongan dibarengi guyuran hujan. Dila diajak mandi bareng di rumahnya Laras. Dila mengatakan semua masalah yang ia alami kepada Laras. Itu semua karena Arya yang nembak Dila di hotel. Tapi Dila tolak. Dan keesokan harinya dia dituduh sudah opok-opok di hotel dengan Arya oleh semua murid. Semuanya menertawakannya dan kenapa Laras tidak membelanya. Jadi disitulah akar dari masalah mereka berdua. Sejak itulah mereka kembali bersahabat dan mereka berdua dihukum karena bolos kemarin. Dila sangat bego matematika dan Laras mengajaknya belajar bareng dengannya. Tapi Laras akan mengajak David karena David juga PA untuk pelajaran matematika. Pada malam harinya Laras mengajak David untuk belajar bareng dengan Dila. Awalnya David menolak karena tidak siap. Namun karena Laras membuatnya yakin, dia akan belajar bareng bersama. Mereka akhirnya belajar bersama dan di situ Laras yang mengajari mereka berdua. Uang, X min 2 kuadrat. Dila selalu diam melihat mereka berdua asik. Laras izin ke toilet dan David mencoba untuk ngobrol dengan Dila. Namun Dila beralasan ingin membuat teh. Di situ Dila dan Laras mengobrol dan Dila pun ngajakin Laras untuk main berdua. Laras akan main dan harus ngajak David. Mendengar hal itu mereka berdua malah seperti berebut David. Singkatnya mereka bertiga akhirnya main bersama-sama. Seenggaknya gue bukan kerikil. Mereka bertiga asik-asikan sambil melihat pemandangan ikan. Di situ David malah bercanda dengan Laras dan membuat Dila sedikit cemburu. Keesokan harinya ada orang yang mengatasnamakan Dila kalau dia telah menulis cerita pornografi. Dila tidak mengakuinya karena memang bukan dia pelakunya. Namun itu semua tidak cukup untuknya agar lepas dari tuduhan itu hingga dia harus kena skor 10 hari untuk tidak sekolah. Peraturan di sekolah mulai ketat karena dikhawatirkan kejadian kemarin akan terulang kembali. Dila sangat sedih karena dia telah dituduh dan dirundung oleh teman sekolahnya. Dila menelpon Laras tapi tak diangkat oleh Laras karena dirinya sedang sibuk. Suatu hari saat SMA Cahaya sedang melaksanakan turnamen bola antar kelas, David berhasil membuat gol. Di situ tiba-tiba datang Dila dan langsung mencip-ohnya di tengah lapangan sambil berkata mereka berdua pacaran. Laras yang lihatnya sangat sedih. Laras menerima keringanan biaya beasiswa kembali karena prestasinya. Dia mengabari ibunya dan ibunya sangat bangga. Ibunya Laras memberikan tiket retreat remaja untuknya. Dan katanya David juga ikut jadi dia bisa berduaan bareng David. Singkatnya Laras dan David berangkat bareng ke retreat. David mau cerita dan katanya saat dia dicium Dila kayak Dila nggak beneran menciumnya. David dan Laras diberikan instruksi oleh panitia di situ. Dan mereka berdua pun ditugaskan untuk mengambil token di pos-pos yang akan mereka jumpai. Ada di kamar sih. Pakai ini aja lah, cukup. Tiba-tiba saja David merasakan sesuatu dan David merasakan ketakutan.
Di tengah perjalanan mereka, David mengalami serangan panik yang membuatnya sesak napas. David meminta Laras untuk melakukan sesuatu untuknya. Di tengah serangan paniknya, dia meminta agar Laras bercerita untuk menenangkan hatinya dan membantunya melawan serangan panik itu. Laras langsung menceritakan sebuah karangan yang ia buat untuk menceritakan imajinasinya. Nah, dia menceritakan kepada seorang penulis yang punya pondok di pinggir laut. Dia bertemu dengan pemain sepak bola yang sedang menenangkan diri sama seperti sang penulis tersebut. Mereka berdua akhirnya menikmati kehidupan sederhana di pantai berdua. Mereka menikmati kehidupan yang sederhana di pantai itu, jadi dekat. Namun semuanya berakhir karena si pemain bola harus pulang untuk melaksanakan turnamen bola. Sebelum si pemain bola itu pergi, sang penulis memberikan sebuah surat dan suruh membacanya saat dia pulang. Pada akhirnya David sudah tenang dari serangan panik tadi. Mereka akhirnya pulang setelah menyelesaikan retreatnya. Laras menanyakan kenapa dia sering terserang serangan panik. David menjelaskan hatinya sama kayak ibunya yang emut-emutan. Dulu saat dia kecil, David pernah diajak ke hutan dan dia tersasar, jadi itulah alasan dia takut dengan hutan. Padahal jantungnya aman, tapi David juga heran kenapa dia bisa seperti itu. Laras yang memang menyukai David salting setelah 1 hari lewatin itu semua berdua. David mengirim pesan dan meminta Laras untuk melanjutkan ceritanya kembali. Dan Laras pun melanjutkan ceritanya di chat WA. Di sisi lain, David dan Dila sedang berbincang dan David ingin memutuskan hubungannya bersama Dila. Dila meminta waktunya sendiri untuk memikirkan semuanya. Tiba-tiba saja HP David berbunyi dan ternyata itu adalah pesan dari Laras. Isi pesan itu adalah cerita lanjutan dari cerita sebelumnya dan di sini rahasia Laras terbongkar. Gue cuma mau bilang kalau lo ngapain? I hate you. I hate you both. Laras ditemui oleh David dan menceritakan semuanya tentang kejadian kemarin. Laras dibully dan semuanya menertawakan Laras. Laras dipanggil ke ruang BK dan Bu Indah sangat marah besar kepadanya. Di situ juga ada Dila. Laras kesal dengan Dila, tapi Dila langsung pergi begitu saja. Hidup Laras sangat hancur karena beasiswa yang selama ini dia pertahankan terancam dicabut. Ibunya ngajak Laras ke gereja, tapi Laras sangat takut. Di situ semua orang di gereja juga sudah tahu masalah Laras. Dia sangat takut ibunya kecewa karena ulahnya sendiri. Namun karena seorang ibu pasti merasakan kasihan, ibunya tidak meminta apapun kepadanya. Laras sudah menjadi anaknya saja sudah cukup bagi ibunya. Kamu jadi anak mama aja itu udah cukup buat mama. Keesokan harinya Laras nekat menemui Dila untuk meminta maaf sampai dia terjatuh saat Laras memanjat gerbang rumahnya Dila. Dila yang sangat sayang kepada Laras merasa kasihan kepadanya. Laras diantar pulang dan dia langsung minta maaf karena kesalahan dia yang diperbuatnya. Dila sudah biasa disakiti olehnya dan Dila jujur kalau dia nggak mau kehilangan Laras. Pada akhirnya mereka berdua kembali berbaikan dan kembali bersahabat. Keesokan harinya Laras dipanggil oleh Bu Indah. Banyak orang yang mau Laras keluar dari sekolah. Tapi karena prestasinya, Laras masih dipertahankan oleh sekolah. Laras harus meminta maaf saat upacara nanti. Beasiswanya tetap dicabut dan Laras dibutuhkan untuk menjadi juara 1 se-SMA di Jakarta. Laras menanyakan bagaimana dengan orang yang menyebarkannya. Dan Bu Indah curiga kalau yang menyebarkan webnya itu adalah Arya. Namun Arya didiamkan dan tidak mendapatkan hukuman sedikit pun. Arya dihajar oleh David karena tahu dari Laras. Saat pertandingan bola, David mengalami serangan panik kembali dan lari keluar lapangan. Dia disamperin oleh coachnya dan ditenangkan oleh coachnya. Hari demi hari telah berlalu dan Laras siap-siap untuk menyampaikan maaf di upacara nanti. Saat upacara dimulai, Laras diminta untuk maju ke depan dan menyampaikan maaf kepada semuanya.
Tapi di sini ternyata Laras menyampaikan semua isi hatinya kepada seluruh murid di SMA Cahaya. Laras meminta maaf juga kepada guru, Dila dan juga David. Laras tidak terima karena Arya yang merampas haknya tidak kena sanksi. Laras pikir dia tidak salah karena dia hanyalah seorang wanita muda yang memiliki gairah dan sedang merasakan jatuh cinta. Bu Indah langsung mengeluarkan Laras karena dia malah berkata bahwa institusi sekolah tidak adil kepadanya. Pada akhirnya Laras dan juga David sudah merasa lega dan keduanya saling bahagia. David pergi ke psikiater untuk menyembuhkan mentalnya. Dan cerita ini pun berakhir bahagia dan juga damai. Menurut kalian gimana nih ceritanya? Jika kalian suka film drama romantis anak-anak remaja, bisa kalian subscribe channel ini. Pelajaran yang bisa saya ambil dari film ini adalah kita boleh saja bergairah dan menulisnya menjadi sebuah cerita ataupun kisah. Tapi pastikan lagi kita jangan ceroboh dan jangan sampai cerita yang untuk dinikmati hanya untuk kita sendiri tembus kepada orang lain. Ingat, jangan ceroboh.